Mari kita berdoa. Tuhan, seperti pujian yang kami nyanyikan, pulihkan hati kami, ubahlah hati kami, supaya kami sungguh-sungguh menjadi ciptaan baru, karena ada Roh Kudus di dalam hidup kami. Jangan biarkan hati kami keras, jangan biarkan kami menolak firman-Mu, jangan biarkan kami berpikir kami tidak sanggup melakukan firman-Mu, karena itu semua berasal dari si jahat. Oleh sebab itu, lembutkan hati kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh menerima kebenaran firman-Mu, menyimpan di dalam hati, dan merenungkan firman-Mu, dan kami kemudian melakukannya dengan kekuatan yang dari Roh Kudus, sehingga kami boleh menjadi orang yang berbahagia, orang yang beruntung, orang yang diberkati, karena kami menjadi pelaku firman-Mu. Kasihani kami yang lemah ini Tuhan. Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami, Engkau yang menguasai tempat ini, sehingga sungguh-sungguh hati kami menjadi tanah yang subur untuk firman-Mu. Kami serahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dan setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bersyukur hari ini yang sakit sudah banyak yang sembuh ya. Minggu-minggu lalu, 2 minggu yang lalu kami pulang dari cuti. Padahal saya dari luar kota. Dari Bali, Pak Hendri kemudian ke Bandung, kemudian bertemu di Bali, dan kemudian baru ke sini. Perjalanan yang cukup panjang. Tapi puji Tuhan, kami dalam keadaan baik, sehat. Tapi sampai di Palopo, bahkan waktu di Bali saya sudah dicat sama beberapa jemaat, Bu, doakan saya sakit. Hah? Saya bilang, oh ya, kita doakan. Ternyata sampai di Palopo begitu banyak yang sakit. Tapi saya percaya Tuhan itu baik ya. Amin Bapak Ibu. Ketika kita sakit, ketika kita merasa kenapa saya sakit, Tuhan hadir ya. Dia hadir menguatkan, menghibur. Bahkan yang sudah KKN pulang dalam keadaan baik ya, sehat. Ada beberapa yang masih sakit, tapi saya percaya semuanya campur tangan Tuhan yang membuat kita bisa hidup, bisa melayani Tuhan, bisa dipakai Tuhan dimanapun kita berada. Hari ini firman Tuhan diberi judul menjadi pelaku firman. Waduh, ini mah udah umum Bu gitu. Biasa itu, sudah biasa didengar, menjadi pelaku firman. Saya berharap kita semua seperti firman Tuhan yang dibaca tadi awal ya, bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku. Karena kalau tidak kita disebut, masih ingat ayat natsnya tadi? Yang ayat 22 tadi, Yakobus 1:22, kalau kita tidak mau disebut menipu diri sendiri. Kita tidak mau jadi penipu Bapak Ibu kan? Kita semua tidak mau menjadi penipu. Penipu itu bukan cuma nipu uang ya, menipu diri sendiri. Jadi menipu diri sendiri terjadi ketika kita hanya mendengar firman, mendengar, tidak melakukannya. Nah, oleh sebab itu, mari kita belajar firman Tuhan hari ini, bagaimana supaya kita sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu, minggu lalu Pak Hendri sudah khotbah tentang menjadi manusia baru ya, menanggalkan manusia lama. Sudah ada kriterianya itu, manusia lama. Di ibadah pemuda saya kupas ulang, sehingga anak-anak pemuda yang hari Kamis hadir pasti ingat, ngelotok sekali ya. Ngelotok tuh artinya ingat banget. Nah, karena saya ulang, manusia lama ditanggalkan, manusia baru dikenakan. Tapi banyak orang Kristen tidak mau menanggalkan manusia lama. Udah jadi Kristen berpuluh-puluh tahun, kelakuannya bukan tambah baik, tambah jelek. Nama Tuhan tidak dimuliakan di rumahnya. Jadi orang yang tadinya mau Kristen pun jadi nggak jadi, gara-gara lihat kelakuan kita. Nah, dia Kristen Bu, kelakuannya lebih jelek dari saya yang bukan Kristen. Nah, itu membuat kita menjadi batu sandungan namanya. Dan kita tidak mau ya. Oleh sebab itu kita harus belajar firman Tuhan baik-baik, menjadi pelakunya, supaya tidak menipu diri sendiri. Jangan jadi penipu. Oke, ayatnya diambil dari Yakobus 1 ayat 19 sampai 25. Seperti biasa, semua ayat saya tayangkan di layar supaya kita tidak melihat handphone. Kalau handphone banyak godaan ya. Saya akan bacakan, Bapak Ibu silakan memperhatikan baik-baik.
Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Sedemikian ya firman Tuhan. Gampang dimengerti bukan? Gampang. Ngerti Bu, gampang itu. Nah, tapi kita sungguh-sungguh menyimpan dalam hati enggak? Firman Tuhan hari ini tuh menggambarkan ya. Saya suka sekali dengan banyak perumpamaan yang ada dalam Alkitab. Yakobus menggambarkan. Yakobus ini saudara tirinya Tuhan Yesus. Jadi bukan murid yang 12. Dia saudara tiri, jadi anak dari Maria. Yakobus menggambarkan bagaimana orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya itu seperti lihat cermin. Nah, Bapak Ibu kan tiap pagi lihat cermin ya, apalagi anak perempuan. Tadi saya jemput, begitu turun masih lihat di mobil saya tahu periksa dulu supaya apa? Supaya dibetulin rambutnya. Oh, yang miring betulin. Oh, apalagi yang mau ketemu pacar atau mau ketemu gebetan, atau kita yang orang tua juga pengen rapi kan, kita tidak mau sembarangan. Nah, orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya itu seperti dia lihat cermin nih, lihat cermin. Oh iya, rambut saya miring, tapi dia nggak betulkan. Dia tahu rambutnya miring, dia tahu dia belum sisiran, dia cuma lihat di cermin dan kemudian pergi, segera lupa bagaimana rupanya. Mengerti? Saya ulangi. Orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya seumpama orang yang lihat cermin, tahu ada yang gak beres di hidupnya, tahu bahwa keadaannya tidak betul, dia tidak mau membetulkan, dia tidak mau merapikan, dia cuma asal tahu. Oh iya, rambut saya berantakan. Oh iya, hidup saya tidak beres ketika dengar firman. Tapi dia tidak lakukan apa-apa. Dia cuma asal tahu. Ketika firman diberitakan, jangan mencuri lagi, karena dulu kamu mencuri, sekarang tidak, sekarang harus bekerja dengan tanganmu, kata firman Tuhan, supaya kamu bisa bagi-bagikan ke orang yang lain jadi berkat. Oh iya, karena dia tahu. Pulang dari gereja, dalam kehidupannya sehari-hari dia kembali kepada sifat lamanya. Atau firman Tuhan, jangan berdusta. Oh iya ya, saya tukang bohong ya. Dia tahu dia sering berbohong, dia pulang ke rumah, dia bohong lagi. Atau dia menggunakan istilah-istilah, bagaimana mungkin Pak tidak bohong? Nah, saya bisnis, kalau tidak bohong saya tidak untung. Bapak Ibu, ini namanya menolak firman Tuhan, mendenial atau menolak, atau hanya mendengar dan dia tidak menangkap sebagai kebenaran. Inilah yang dikatakan menipu diri sendiri, atau akan menjadi orang-orang yang tidak berbahagia. Karena apa? Karena tidak pernah menjadi pelaku firman. Bapak Ibu, saya berharap setiap dari kita atau orang-orang percaya, orang-orang Kristen adalah orang-orang yang hatinya lembut. Hatinya lembut artinya bersedia berubah,
Bahkan lagu tadi yang kita nyanyikan kan, walaupun lagunya baru, saya juga baru-baru pertama dengar. Ada lagu yang mengatakan supaya kita nggak jahat, supaya hati kita tuh nggak jahat, supaya kita kalau mendengar firman Tuhan tuh dilembutkan hati, supaya kita menjadi pelaku, supaya menjadi ciptaan baru. Kenapa? Karena kita ini jahat, Bapak Ibu. Kita semua jahat. Kedagingan kita jahat dan kita bisa dicemplungkan ke neraka karena kita jahat. Tapi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib menggantikan dosa saya dan Bapak Ibu sekalian, kita seharusnya berubah serupa dengan gambar Kristus. Ketaatan kita sama seperti Kristus. Jangan tolak, jangan denial firman Tuhan. Jangan katakan itu kan Tuhan Yesus, Bu, sulit. Ketika kita berpikir begitu, itu berasal dari si jahat. Kenapa? Karena kalau Tuhan memberikan firman Tuhan, itu artinya kita sanggup lakukannya bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya memberi gambaran ya. Ada seorang orang tua, ibu-ibu ya, bicara sama anaknya yang lagi pilek nih, anaknya pilek, meler ya. Jangan kau minum es, nanti pilekmu tidak sembuh-sembuh. Kau harus istirahat, kau harus tidur, hari ini jangan minum es ya. Nanti kalau sudah sembuh, sudah sehat, sudah tidak lagi meler hidungmu, baru boleh. Itu pun jangan terlalu banyak. Bagus nggak nasihat ibunya? Bagus ya, sangat bagus. Karena ibunya tahu kalau dia minum es terus, pileknya nggak sembuh-sembuh. Terus anaknya mikir gini, ayo ibu-ibu bayangkan ya. Anaknya mikir gini, biarlah mami bilang nggak boleh minum es. Ini mikir, karena dia nggak berani ngomong. Kalau ngomong pasti dipukul sama mamanya atau dimarahin lagi. Dia mikir nih, iya sih, mami bilang tidak boleh minum es. Tapi nanti kalau ada es toh, ya semoga tidak saya minum. Tapi saya tetap minum, Ji. Katanya. Bapak Ibu, kalau kita punya anak ya, punya pikiran gitu tuh. Jangan minum es ya, nanti kau sakit, istirahat. Tapi di dalam pikiran anak itu ya, bilang begini, enggak, itu kan kata mami. Kalau perlu mah, pas ada mami mi, jangan minum es. Pas mami pergi, minum, Ji. Pilek biasa aja. Kira-kira ibu-ibu kalau dengar gitu geram nggak? Ya bapak-bapak juga ya. Geram nggak? Kita kesel nggak? Kita ngasih tahu yang benar. Kita menginginkan kebaikannya dan kita tahu bahwa kalau dia minum es dia bisa sakit. Tetapi dia menolak, dia mendenial, dia menolak, tidak menerima pernyataan dari ibunya sebagai satu kebenaran penuh. Jadi dia tolak itu, dia bilang, biar mi, pas mami nggak ada, bawa minum es. Seorang ibu saja, artinya manusia, kita bisa sakit hati loh, bisa geram gitu. Kenapa kau minum es? Kau tidak sembuh-sembuh. Itu gampang, kelihatan sepele dalam hari-hari ya. Pernah membayangkan Bapak Ibu menasehati seseorang, memberitahu hal yang baik, tapi orang itu nggak mau berubah, kita rasanya bagaimana? Artinya nasihat kita, informasi kita ditolak sama dirinya. Demikian juga firman Tuhan. Setiap kali firman Tuhan disampaikan, apapun yang kita dengar, setiap ibadah selalu ada firman Tuhan, bukan? Setiap kita baca Alkitab selalu ada petunjuk yang harus kita lakukan. Apakah kita selalu punya pikiran menolak? Apakah kita selalu punya pikiran, wah ini sulit, atau saya tidak akan sanggup lakukannya? Bertobat Bapak Ibu ya. Kalau kita punya pikiran demikian, saya harap kita bertobat. Bukan berarti kita pasti berhasil melakukan firman Tuhan. Kadang-kadang kita jatuh. Jangankan Bapak Ibu, saya pun seringkali jatuh. Tetapi sangat amat berbeda antara orang yang jatuh bangun bersama Tuhan atau orang yang tidak pernah mau berjalan bersama dengan Tuhan. Ingat baik-baik. Bagaimana seseorang berjalan bersama dengan Tuhan, jatuh bangun bersama Tuhan, walaupun gagal lagi, tapi dia bersama dengan Tuhan. Bahkan dia menangis bersama Tuhan. Bahkan dia bilang, Tuhan tolonglah saya yang tidak percaya ini. Karena dia tahu dirinya nggak baik. Tolong, saya mau. Dan jatuh bangun. Ini yang Tuhan inginkan. Dibandingkan dengan orang yang baru dengar firman saja sudah nggak mau, sudah tolak dari awal, nggak mau. Saya nggak percaya, atau saya iya sih bagus sih itu, tapi nggak untuk saya, atau saya nggak akan sanggup lakukan. Ini terlalu berat. Belum apa-apa dia sudah tidak lakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, jangan menjadi orang yang
menipu diri sendiri. Next, firman Tuhan hari ini begitu gamblang memaparkan di ayat 1 tadi ya. Cepat untuk mendengar, lambat untuk bicara, sehingga kita lambat untuk marah. Kenapa? Karena amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Cepat untuk mendengar. Mendengar apa? Mendengar firman Tuhan tentunya ya. Rumusnya kalau mendengar aja nggak pernah, baca Alkitab aja nggak pernah, jangan harap bisa lakukan. Orang yang mendengar aja masih bisa tidak melakukan. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajarkan kita, prinsipnya jangan pernah ada satu hari pun atau satu waktu pun tidak mendengarkan firman Tuhan, apapun bentuknya, entah itu audio, baca, atau dengar khotbah. Jangan pernah tidak mendengar firman Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan setiap hari aja, makan tiap hari ya. Kalau firman Tuhan, kalau kita tidak dengar tiap hari, kita tidak fair. Kita tidak menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Cepat untuk mendengar, artinya cepat dan terus menerus dan sering, itulah menjadi murid. Mendengar firman Tuhan dalam berbagai bentuk. Lambat untuk bicara. Bapak Ibu, ada banyak orang ya kalau dinasihatin firman Tuhan, belum selesai yang nasihatinya selesai bicara, dia sudah potong kompas, potong. Baru juga bilang, Bu, Ibu tuh harus kuat begini karena firman Tuhan. Jangan firman Tuhanan. Saya sudah tahu semua isi Alkitab. Saya sudah tahu Alkitab itu toh, saya sudah ngerti. Jangan ulang-ulang terus. Bapak Ibu, firman Tuhan bilang lambat untuk bicara. Terima firman Tuhan, kunci mulut rapat-rapat, simpan di dalam hati, berdoa ketika firman itu disampaikan. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Supaya apa? Supaya emosinya nggak naik, supaya lambat untuk marah. Karena kemarahan manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Bagaimana mungkin seseorang dapat dikatakan menjadi pelaku firman Tuhan kalau tidak pernah menyediakan telinganya, tidak pernah menyediakan matanya untuk berelasi dengan firman Tuhan? Sangat mengerikan. Oleh sebab itu, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang terkasih, yang cepat mendengar, selalu mendengar firman Tuhan, tetapi lambat untuk bicara. Supaya apa? Supaya kita lambat marah. Kalau orang diam, dengar firman Tuhan, dia akan cooling down. Ya, ada satu ilmu ya. Kalau ibu sudah mulai marah, mau ngomel, sudah mau hajar anak ya, disuruh ngitung dalam hati kan. 1, 2, 3, 4, 5. Itu agak tenang, mukulnya agak pakai ilmu disiplin, ilmu kasih plek. Tapi kalau tidak pakai lambat, marahnya terlalu lama, dia hantam kencang bisa mati anaknya. Karena orang tua pukulannya bisa mengerikan. Kalau menghajar anak harus lebih tenang, supaya kita lambat untuk marah, lambat bicara, cepat untuk mendengar. Bapak Ibu, kenapa firman Tuhan demikian menasihatin kita? Saya beri contoh ya, salah satu doktrin yang sering kita dengar, salah satu kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Saya beri contoh misalnya, next, di dalam, saya beri quotes ya, setiap kali mendengar firman Tuhan, pegang sebagai kebenaran penuh, walaupun sulit. Walaupun kita merasa, aduh, kok berat ya, aduh, tapi pegang sebagai kebenaran penuh. Artinya jangan pernah turunkan standar firman Tuhan. Sama ingat seperti ibu mamahnya tadi nasihatin anak, jangan minum es ya, Mi. Langsung ditalam di pikiran tuh, jangan minum es karena saya lagi pilek. Kalau saya minum es, saya bisa sakit. Andai kata anak itu nurut sekali, dia akan beruntung nggak? Beruntung anak itu, cepat sembuh, cepat lagi pulih dari pileknya, dan mamanya akan senang. Diperiksa-periksa, kau minum es kan? Iya Mi, kan tidak boleh minum es, kan saya lagi pilek. Waduh, itu ya orang tua kalau dengar begitu tuh rasanya, aduh anakku nurutnya, ngerti dia ya, nggak usah ngomong 2-3 kali, dia tahu. Demikian juga Tuhan, ketika firman Tuhan ditaburkan, kita harus pegang sebagai kebenaran penuh, bahwa ini kebenaran, simpan dalam hati, dan minta Tuhan tolong untuk kita setiap hari melakukannya, walaupun mungkin kita akan jatuh bangun melakukannya. Bapak Ibu, saya beri contoh, next, satu kebenaran firman Tuhan. Saya mengupas ayat ini, bukan mengupas, mengumpamakan, menceritakan. Yesus berkata ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada, saya garis bawahi tidak adanya, seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya
tambah lagi satu terjemahan. Ini terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari supaya Bapak Ibu bisa mengcompare, bisa melihat ya. Yesus menjawab, "Akulah jalan untuk mengenal Allah dan mendapat hidup." Ini lebih sederhana kalimatnya. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kira-kira kalau ini diomongkan, diucapkan oleh Tuhan dan kita semua mendengar, kita pegang sebagai kebenaran penuh yang gak bisa goyang. Kira-kira pertanyaannya tuh, ada nggak orang yang datang kepada Bapa yang ada di sorga itu kalau tidak lewat Yesus? Ada nggak? Nah, kalau ada pernyataan begini, terus ada pertanyaan, Bapak Ibu, setelah melihat pernyataan ini, kira-kira ada nggak orang yang bisa datang kepada Bapa yang ada di sorga, yang menciptakan langit dan bumi ini, kalau tidak melalui Yesus? Jawabannya tentu tidak ada, ya, karena sesuai dengan ayat ini sebagai kebenaran yang kita pegang penuh. Jangan jawab begini, iya itu kan menurut Kristen, menurut agama lain belum tentu. Bapak Ibu, seseorang hamba Tuhan sekolah teologi itu ada mata kuliah mempelajari agama-agama lain. Jadi kami sekolah teologi itu tidak hanya belajar Alkitab, kami belajar berbagai kitab suci agama lain. Di dunia ini tuh kurang lebih ada 4.200 agama. Banyak ya? Kalau nggak percaya searching Google. Ada 4.200. Banyak sekali, Bu. Ya, walau Indonesia cuma 6 ya. Dan di dunia ini ada 8 agama besar. Yang lain tuh kecil-kecil. Ya, 4.000 lebih itu kecil-kecil. Nah, yang besar cuma 8 sih. Yang nomor 1 Kristen. Pengikutnya 2,5 miliar, Islam 1,8 miliar, Hindu 1,15 miliar, Buddha 521 juta, kepercayaan aliran kepercayaan Tionghoa orang Cina 394 juta, Sikhisme atau yang ada di India 30 juta, Judaisme atau Yahudi Israel 20 juta, dan Bahai atau agama Iran itu 8 juta. Bapak Ibu, seluruh agama, tidak ada satu pribadi pun yang berani menyatakan bahwa kalau nggak lewat aku nggak bisa ke sorga. Bahkan bukan cuma ngomong, membuktikan hidupnya. Selama hidup di dunia, dia mengadakan mukjizat. Orang mati bisa bangkit, bahkan dirinya sendiri pun dibangkitkan. Kemudian naik ke sorga, disaksikan orang-orang. Bapak Ibu, tidak ada satu pribadi pun yang seperti Tuhan Yesus. Semua orang mengakui itu. Artinya orang pintar ya, orang-orang yang menyelidiki, orang-orang sejarah zaman kitab-kitab, orang-orang ahli-ahli itu semua menyelidiki. Walaupun mereka tidak percaya, tidak menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan Mahatma Gandhi pun mengakui, yang agama orang India, agama Hindu, bahwa memang dia pribadi yang luar biasa. Tidak ada pengajarannya yang tidak bagus, semuanya bagus. Dia tidak pernah mengajarkan orang untuk berzina, dia tidak pernah mengajarkan membalas kejahatan dengan kejahatan, dia mengajarkan kasih yang sempurna, dan dia menyerahkan dirinya untuk mengasihi orang-orang yang percaya padanya. Bapak Ibu, kalau kita memegang firman Tuhan sebagai kebenaran penuh, kita akan menjadi orang yang paling beruntung. Karena apa? Tidak ada satu pun pribadi yang seperti Tuhan Yesus, yang begitu mengasihi kita, membuktikan kasih-Nya, menyelesaikan dosa kita, berjalan bersama kita setiap hari di dalam pergumulan kita hari lepas hari, menyediakan rumah di sorga, menenangkan hati dan pikiran kita dengan jaminan ketika aku naik ke sorga, aku akan berikan Roh Kudus sebagai materai. Waduh, saya kalau dengar kata materai itu, Roh Kudus tuh dimateraikan, itu artinya apa? Cap yang gak bisa dicabut, sebagai jaminan bahwa kamu adalah muridku, kamu adalah anakku, kamu adalah jaminan bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan dirimu dengan diriku, bahwa aku menjamin engkau tidak akan pernah binasa, engkau milikku. Wah, Bapak Ibu, ketika pemilik sorga mengatakan demikian, adakah hal yang lain yang didustakan lagi di antara kita? Tidak ada ya. Artinya Tuhan begitu mengasihi kita. Jangan pernah ragu bahwa Dia mengasihi kita. Walaupun di dalam kehidupan mungkin kita tidak gampang menjalani hidup ini, tetapi kalau kita melakukan firman Tuhan baik-baik seperti yang dikatakan firman Tuhan tadi di bagian 25 itu, kita akan menjadi orang-orang yang diberkati. Ketika dengar kata diberkati, Bapak Ibu jangan selalu berkonotasi kaya raya, hidup sehat terus, bahagia terus, tidak ada masalah. Bukan ya.
Banyak orang yang tidak kenal Tuhan lebih kaya dari kita. Mungkin tidak begitu banyak masalah juga. Tetapi itu tidak hidup yang diberkati. Bukan seperti itu hidup yang diberkati. Hidup yang diberkati adalah hidup yang berjalan bersama dengan Tuhan hari lepas hari. Jadi ketika menghadapi apapun, ada Tuhan yang meluputkan, yang menolong, yang berjalan bersama dengan kita. Itulah hidup yang diberkati Tuhan. Gambaran yang paling gampang itu ketika seorang bapak punya anak. Bapaknya kaya raya, konglomerat. Sudah banyak ini ya ceritanya, sudah sangat amat banyak cerita begini. Konglomerat, anaknya bunuh diri. Konglomerat, anaknya bejat. Konglomerat, anaknya hancur lebur. Ada banyak cerita. Kenapa? Karena anaknya diberi harta begitu banyak, tapi tidak pernah dididik, didampingi, diajar kebenaran, sehingga menjadi rusak. Apakah itu yang dikatakan diberkati? Seorang anak yang diberkati karena menjadi anak konglomerat? Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan mau seperti itu? Tentu tidak. Firman Tuhan mengatakan kita bukan anak-anak gampang. Kita adalah anak yang dididik. Jadi kalau kita nggak benar, Bapa di sorga akan mendidik kita dengan hajaran yang pelan. Pertama, kalau bandel agak keras. Bandel terus patahkan kakinya, kata Tuhan. Supaya apa? Seperti domba yang bandel itu. Kalau dia tidak dipatahkan kakinya, dia akan cilaka. Dipatahkan kakinya, diangkat, digendong. Baru nanti Tuhan sembuhkan. Itulah kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang sungguh-sungguh mendapat jaminan keselamatan dan pemeliharaan hidup kita. Bapak Ibu, next, ini sebuah perumpamaan atau perkataan Tuhan Yesus ya, untuk menggambarkan orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak mau melakukannya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, artinya firman Tuhan, dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu, Tuhan itu begitu mengasihi umatnya, sampai kasih contoh yang gampang, yang kita tuh sudah mudah ngerti gitu. Jadi kalau orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya, itu digambarkan seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kebayangkan Bapak Ibu mendirikan rumah di atas pasir? Ayo ke pantai, kita bikin rumah-rumahan di situ. Masukkan tiang, dirikan yang bagus. Tunggu saja, nggak lama. Begitu angin datang, begitu air kena air, roboh. Itu orang yang kalau mendengar firman Tuhan dan menolaknya atau tidak melakukannya, dia sudah menipu diri sendiri, dia sudah menipu Tuhan, dia menjadi orang yang bodoh, dikatakan firman Tuhan. Karena apa? Karena tidak melakukannya. Buat apa sering-sering dengar firman Tuhan? Buat apa dengerin mami kasih nasihat panjang lebar? Anaknya diem begitu dengarnya maminya ngomong, jangan kau begini ya anak, kau hidupnya harus begini, jangan kau minum es karena kau sakit. Diem aja, iya mi. Begitu maunya pergi, yes, pesan es 2. Bapak Ibu, mengerikan ya. Orang yang mendengar saja tapi tidak melakukannya itu sangat mengerikan. Karena apa? Tunggu waktunya. Akan hebatlah kerusakannya. Hebat itu mengerikan akibatnya. Jadi kalau dalam hidup kita mengalami berbagai-bagai kesulitan yang diakibatkan kita tidak mentaati firman Tuhan, jangan salahkan Tuhan. Jangan katakan ini ujian. Sebentar dulu, saya mau tanya, ujian apa ini? Ketika kau lakukan ini, ketika kau tidak benar, ketika kau tidak taat, ketika kau tidak berjuang bersama Tuhan melakukan firman Tuhan, apakah itu dikatakan kau sedang berjalan bersama dengan Tuhan? Bukan, tentu saja. Itu karena engkau melakukan kebodohan demi kebodohan, sehingga rusaklah kehebatannya. Bapak Ibu, saya tidak tahu setiap kita bergumul apa hidup ini, dan saya percaya kita punya pergumulan semuanya. Tapi saya mengajak kita untuk menjadi orang-orang yang bijaksana, seperti yang Tuhan Yesus katakan, yang membangun rumahnya di atas batu. Siapa batu karang yang hidup? Yaitu Yesus Kristus. Ketika badai datang, nggak goyang.
Ketika ada banjir datang, nggak goyang rumahnya. Karena apa? Karena kita sedang melakukan firman Tuhan. Ketika kita belajar melakukan firman Tuhan, itu nggak tiba-tiba jadi kuat. Setiap hari, sedikit demi sedikit, terus belajar, terus lakukan. Sampai kita menjadi bangunan yang kokoh. Kalau kita menjadi orang dewasa yang kuat di dalam Tuhan, nggak akan pernah gampang diombang-ambingkan oleh apapun pengajaran hal-hal yang tidak benar atau persoalan apapun di dalam hidup ini. Mungkin kita menangis ketika menghadapi persoalan, tetapi iman kita tidak akan goyah. Karena apa? Hari lepas hari kita menjadi pelaku firman. Next. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, hari ini kita firman Tuhan, menjadi orang Kristen itu ya, yang pertama, banyaklah mendengar firman Tuhan. Artinya setiap hari, jangan lewatkan satu hari pun, jangan. Karena apa? Karena kita lemah. Makan tiap hari, sehari 3 kali. Masa firman Tuhan sekali sehari aja gak mau? Masuk hadiratnya, nikmati Tuhan. Tuhan itu begitu hidup, dia pribadi. Kalau Bapak Ibu tidak pernah menikmati Tuhan, kata menikmati itu intim, relasi ya. Yang pacaran apa sih tahu kan? Kalau ketemu pacarnya seneng ngobrol, nah itu namanya menikmati. Ngobrol, kalau ngobrol tuh bisa 3 jam gak selesai, nah itu menikmati relasi dengan pacarnya. Kalau suami istri tentu lebih intim ya, kalau suami istri karena udah punya anak apalagi. Menikmati, bagaimana suami istri bisa menikmati, bukan menolak. Itu namanya relasi. Anak orang tua juga ketika bicara sama orang tua tuh enak, nyaman. Karena apa? Mendapatkan begitu banyak masukan ini dan itu. Saya kalau suka bicara sama Vena ya, dia selalu bilang begini, Mami nasihatnya banyak sekali, tapi kan Vena gak pernah ngalami katanya. Biarkan Vena berjalan katanya, sesuai dengan apa keadaan Vena. Toh nanti kalau jatuh atau salah, nah Vena juga mengalami bersama Tuhan. Kalau ada Bapak Ibu atau anak-anak yang pernah berpikir demikian, saya kasih satu ilustrasi yang gampang ya. Misalnya, saya jalan di sebuah jalan, ada temanmu jalan, kemudian masuk ke lubang itu, truk jatuh ke lubang. Terus dia, aduh sakitnya pantatku, masuk ada lubang di situ. Nah, terus dia pergi itu, kasih tahu ke kita nih, hati-hati kau, lewat jalan situ ada lubang. Tadi saya jatuh, sakit sekali. Apakah temanmu ini ataukah dirimu yang ngasih tahu ada lubang, yang temanmu udah jatuh di lubang, dia kasih tahu ke kita? Apakah kita akan bilang begini, jangan Mi kasih tahu saya, biar Mi saya jatuh, supaya toh kalau saya jatuh saya baru bisa merasakan betapa sakitnya ini pantat. Apakah kita begitu? Tentu saja tidak. Alangkah baiknya kita tidak jatuh di lubang yang pernah dilalui si dia yang pernah jatuh. Lebih bagus bukan? Walaupun ya, dengan catatan, walaupun di dalam hidup kita akan mengalami jatuh mungkin di lubang yang lain atau jatuh bangun di tempat yang lain. Tetapi kalau ada informasi yang baik seperti ibu tadi yang menasihati anak, jangan kau minum es, nanti pilekmu tidak sembuh. Jangan anaknya menolak dan berkata begini, belum tentu, saya biasa minum es juga tidak sembuh sendiri pilek saya. Makin saya minum es, makin mi sembuh. Kira-kira kalau ditolak begitu aneh nggak emaknya nanti? Kenapa maminya bisa suruh dia jangan minum es? Karena maminya sudah tahu, sudah praktek. Kalau lagi pilek minum es pagi siang sore, jangan harap sembuh. Jadi dia begitu menasihatin anaknya. Bapak Ibu, terimalah firman Tuhan sebagai kebenaran penuh. Jangan cepat-cepat bicara. Jangan cepat-cepat marah atau merasa sulit melakukan firman Tuhan. Di ayat ini bukan 29, 25 ya. Supaya kita berbahagia dan diberkati Tuhan. Saya bacakan ya. Ini bagian akhir, saya akan bacakan bagian 25. Boleh tayangkanlah yang bagian pertama tadi, yang ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Perbuatan yang mana? Yang taat, yang bertekun,
yang menerima firman Tuhan, yang lambat untuk marah, lambat bicara, selalu mendengar firman Tuhan, simpen di dalam hatinya, direnungkan, dilakukan, maka dia akan menjadi orang yang berbahagia oleh karena perbuatannya. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kasihani setiap kami Tuhan, supaya kami memiliki hati yang lembut, supaya kami tidak menolak kebenaran firman yang kami dengar hari lepas hari. Beri kami hati yang sungguh-sungguh mau taat, walaupun kami tahu kami lemah, karena kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian melakukan kebenaran firman-Mu. Beri kami kemampuan menjadi istri yang baik, menjadi suami yang baik, menjadi anak-anak yang taat dan menghormati orang tua, menjadi orang-orang yang peduli kepada sesama kami, peduli kepada teman-teman kos kami, satu kamar kami, ataupun satu kampus, supaya hati kami sungguh-sungguh diubahkan, sehingga kami tidak hanya mengasihi diri kami sendiri, tetapi mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kami sendiri. Tuhan, beri kami kemampuan, supaya kami tidak seperti orang yang memandang cermin dan kemudian melupakannya. Tolonglah kami supaya memandang cermin itu dan memperbaiki kelakuan kami, memperbaiki apa yang rusak di dalam cermin itu ketika kami belajar firman-Mu, sehingga kami menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang tidak menipu diri sendiri. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu dalam hidup kami. Beri kami ketekunan sampai akhir untuk menerima dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biarlah firman Tuhan pada hari ini